Oke, masih pada bisnis dan etika. Konsep etika, konsep benar dan salah ini banyak berasal dari berbagai sumber tentunya. Biasanya yang paling utama itu adalah berdasarkan keyakinan agama masing-masing. Termasuk juga lingkungan keluarga kita itu mengajarkan konsep benar dan salah kepada anggota keluarga. Misalnya seorang ayah, seorang ibu itu mengajarkan kepada anak-anak mereka bagaimana bertingkah laku, berpikir sesuai dengan etika-etika yang berlaku atau yang mereka anggap benar. Begitu juga dengan lingkungan sekolah, guru atau dosen, atau di lingkungan masyarakat kita, tetangga kita, sekitar kita, teman, dan orang-orang yang menjadi panutan kita, kemudian kelompok etnis tertentu, kelompok suku tertentu, dan bahkan media-media elektronik sekarang ini yang ada di internet juga dapat mempengaruhi apa yang kita yakini sebagai sesuatu yang benar dan salah dalam hidup kita. Dan ini menarik bahwa di zaman sekarang ini tidak sekedar keluarga, sekolah, tetangga, dan lingkungan masyarakat lain, bahwa ternyata sekarang ini dengan perkembangan teknologi, media-media yang ada di internet dan di smartphone kita itu dapat mempengaruhi keyakinan kita tentang sesuatu yang benar dan salah dalam bertindak atau bertingkah laku. Lalu kemudian ide dan konsep etika dalam semua masyarakat, baik organisasi, individu, meskipun mereka mungkin sangat berbeda satu sama lain. Oke, jadi konsep-konsep etika itu ada di semua masyarakat. Etika kita, etika yang kita nilai, kita anut, itu mungkin tidak sama dengan etika yang dianut oleh orang lain atau dipercaya oleh orang lain. Dan ini biasanya berhubungan dengan konsep moralitas dalam agama tertentu mungkin tidak sama dengan konsep moralitas yang ada pada agama lain. Atau apa yang dianggap etis di satu suku tertentu mungkin dianggap terlarang di suku yang lain. Apa yang dianggap baik di satu komunitas tertentu itu mungkin sesuatu yang tidak elok di komunitas yang lain. Jadi perbedaan-perbedaan ini memang lumrah terjadi karena kita yang namanya masyarakat tuh memegang nilai-nilai atau value-value yang berbeda dengan masyarakat atau kelompok masyarakat lainnya. Perbedaan-perbedaan itu dapat dijelaskan dalam teori relativisme tentang teori etika. Saya kira kemarin menjadi salah satu tugas untuk itu, yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip etika itu dapat dipengaruhi oleh berbagai hal-hal tertentu. Misalnya dalam periode waktu atau sejarah. Misalnya seperti ini, dulu mungkin sesuatu hal itu dianggap tabu, tapi sekarang dianggap oke, atau tidak tabu atau biasa saja. Atau sebaliknya, zaman dulu ada sesuatu yang dianggap baik, tapi ternyata dengan perkembangan zaman, perkembangan pengetahuan, hal-hal tersebut dianggap tidak baik. Oke, seperti itu. Jadi prinsip-prinsip etika itu dapat dipengaruhi oleh perjalanan waktu dan sejarah. Juga prinsip etika itu dipengaruhi oleh tradisi masyarakat. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa pada suku tertentu, pada etnis tertentu, hal yang dianggap baik mungkin di tempat lain tidak dianggap baik dan sebaliknya. Kemudian keadaan khusus saat itu. Oke, ini berhubungan juga dengan periode waktu. Mungkin pada saat khusus yang lain, hal tersebut dianggap etis, pada keadaan khusus yang lain, hal tersebut dianggap tidak etis. Dan juga dapat dipengaruhi oleh pendapat pribadi, begitu. Ya, kita lanjutkan tentang tentang etika dan hukum. Apakah etika dan hukum itu sama? Apakah etika sama dengan hukum? Oke,
banyak orang beranggapan atau berpendapat bahwa cara terbaik untuk memastikan bisnis itu, perusahaan itu berperilaku etis adalah dengan cara bahwa perusahaan bisnis tersebut harus mematuhi hukum masyarakat. Oke, dan itu saya kira tidak janggal, bukan hal yang aneh. Namun ternyata hukum dan etika itu walaupun ada kemiripan, ternyata tidaklah sama. Kita lihat konsep tentang hukum sedikit. Hukum adalah aturan tertulis secara formal yang ada di masyarakat tentang apa? Tentang hal-hal yang merupakan perilaku benar dan salah dalam berbagai bidang kehidupan. Ini adalah aturan tertulis, dan biasanya etika bukan sebagai aturan tertulis. Misalnya, pembukaan lahan baru bagi satu perusahaan tambang misalnya adalah legal karena dia mendapatkan izin dari pemerintah dan sebagainya. Tapi bagi masyarakat yang mungkin berada di daerah tersebut, itu hal tersebut dianggap tidak etis karena menurut mereka itu berpotensi merusak lingkungan. Oke, begitu. Jadi antara etika dan hukum itu sedikit berbeda di sini. Contoh lain misalnya, meskipun merupakan tindakan ilegal bagi pencinta lingkungan, maksudnya begini, kadang pencinta lingkungan itu memblokir atau menghentikan operasional perusahaan pertambangan di lokasinya, dan itu merupakan tindakan ilegal. Tapi bagi pencinta lingkungan itu, mereka yakin bahwa tindakan mereka itu etis. Dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa mereka mencintai lingkungan karena mereka menganggap dengan tambang, dengan pembukaan lahan baru tersebut dapat merusak lingkungan. Oke, itu sedikit contoh tentang bagaimana hukum dan etika itu berbeda. Hukum memang mirip dengan etika, memang ada irisan-irisan yang sama, karena keduanya mendefinisikan yang mana perilaku yang tepat, yang mana perilaku yang tidak tepat atau tidak pantas. Namun konsep etika itu lebih kompleks dari aturan hukum tertulis. Oke, lebih kompleks dia. Salah satunya adalah ketika etika itu adalah aturan yang tidak tertulis. Dan etika itu berhubungan dengan masalah manusia yang seringkali lebih kompleks dari masalah hukum itu sendiri. Well, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya.